Ya pemirsa, jadi kates ini juga tidak lepas dari penyakit yang namanya patek ya itu ada tanaman nangka dan tanaman nangka ini, buah nangka itu inang apa itu namanya, lalat buah yang luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi selain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik pemirsa, hari ini saya ingin ya sedikit berbagi lah dengan pemirsa ya, berbagi pengalaman saya menanam ini nih apa namanya, pohon kates. Ada yang bilang kates, ini ada yang bilang pepaya, ada yang bilang apalagi ya. Iya, masing-masing daerah beda-beda lah ya. Baik, jadi begini pemirsa. Eh, Tanaman kates ini sejak dari awal saya menanamnya itu sudah perjuangannya lumayan ya, lumayan. Dan selama lebih kurang bukan waktu yang cukup singkat ya, hampir 1 tahun pemirsa, hampir 1 tahun baru mengeluarkan buah. Nah ini itu yang pertama yang membuat saya agak sedikit ini penasaran ya sebenarnya ini kok lama banget ya kates ini berbuah. Nah kemudian yang kedua, selama pertumbuhan dan perkembangan apa namanya tanaman ini, saya melihat agak agak apa ya, agak lama banget ya. Iya, pokoknya intinya seperti ada sesuatu yang kurang dari tanaman ini. Sekarang kates ini sudah mengeluarkan buah ya, dan buahnya sudah lumayan ya, lumayan sering kita panen ya, walaupun tidak banyak yang apa namanya, yang berbuah 1, 2, 3 gitu tuh, kuning ambil gitu. Ya, di sepanjang perjalanan pertumbuhan tanaman ini mulai dari awal sampai dia berbuah, saya tuh mikir, salah saya ini apa nih kira-kira kok kates itu sampai setahun baru keluar buahnya gitu. Ya, nah apakah saya yang keliru semuanya atau mungkin ada kekeliruan dari katesnya sendiri? Katesnya. Ya, kira-kira bisa nggak katesnya yang keliru ya kira-kira? Ya, ya bisa ya. Nanti kita coba apa namanya, ingat-ingat dulu. Ya, permasalahannya tidak sampai di situ pemirsa. Jadi udah lama berbuah, kemudian setelah keluar buahnya muncul permasalahan baru lagi ya. Permasalahannya antara lain adalah ini, buahnya itu jadi apa ya, tidak sesuai dengan karakternya gitu kan. Ada sebagian yang mirip dengan California, tapi yang di depan saya ini agak aneh nih, keluar dari atau melenceng dari karakter Californianya ini. Saya nggak tahu ini apa namanya, karakter yang mana nih. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini, permasalahan yang muncul adalah bentuknya bisa pemirsa lihat sendiri ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari buah nih ya, mulai dari buah. Di buahnya ini dari awal, dari sejak dia masih hijau seperti ini, muncul seperti ini nih, apa namanya, kutil-kutil seperti ini ya. Nah, di awal-awal dulu saya coba menyemprotkan apa namanya, pestisida organik yang kita buat, yang dari apa itu, yang bahannya dari tar ya. Lumayan lumayan, cuman saya semprot 2 kali lumayan, bintik-bintiknya yang semacam apa, bukan kutil ini ya, semacam ini, agak berkurang. Ya kemudian selain itu pemirsa, ini seperti bekas tusukan ya, bekas tusukan. Ini kalau yang ini lalat buah deh kayaknya ini ya. Nah ini bekas tusukan lalat buah ya, dan ternyata lalat buah ini luar biasa ya, serangannya di sini luar biasa banget, sampai buah ini rasanya juga nggak enak banget ya, hambar ya rasanya ya. Walaupun bentuknya kuning, oranye tua begini ini, ketika dibuka
ya manisnya masih ada, hanya lebih ke ini ya, manisnya gimana gitu, ada seperti ada yang aneh aja gitu. Ya, jadi ini buat pemirsa yang belum tahu aja ya, kalau misalnya ada pemirsa yang sudah hatam di apa namanya, perkatesan, boleh boleh memberikan informasi di kolom komentar atau boleh berbagi pengalamannya juga ya. Siapa tahu ada pemirsa juga yang membutuhkan apa yang pemirsa lainnya alami gitu ya. Iya pemirsa, jadi kalau kita ngomongin lalat buah, namanya juga lalat buah ya. Jadi lalat ini memang spesialisasinya itu merusak buah, ya merusak buah. Buah apa aja ya, terutama buah-buah yang apa namanya di hortikultura ya, di tanaman hortikultura. Jadi kates ini juga pemirsa tidak lepas dari incaran lalat buah. Oleh karena itu kita juga perlu antisipasi dan hati-hati. Jadi pemirsa, kenapa kates ini bisa berbuah sampai sekian lama, hampir 1 tahun, ya. Kemudian pertumbuhannya juga sampai 1 tahun ini ya cungkring-cungkring kayak gini nih. Jadi selengan saya aja gitu kan, seharusnya dia bisa lebih besar daripada itu. Perkiraan saya dari referensi dan informasi ahli-ahli kates yang coba saya ikuti gitu kan, saya cari-cari informasinya. Nah, baru kejawab nih sekarang nih kenapa kates saya itu sedemikian ini parahnya gitu kan. Iya pemirsa, kalau mengingat urutan-urutan dari awal dari awal dapat bibitnya, kemudian menanamnya. Nah, ini baru saya apa namanya, teringat-ingat dan oh iya ternyata salahnya itu di sini di sini di sini. Ya, yang pertama perlu pemirsa ketahui bahwa bibit kates ini pemirsa saya dapat dari pot yang tempat saya buang sampah, tempat saya mengompos sisa-sisa limbah dari apa namanya dapur habis makan buah, buang ke situ. Nah dari situ dulunya, dari situ kemudian tumbuh di situ tuh banyak. Nah jadi memang awalnya kates ini bukan dari F1 ya, bukan benih yang F1 yang memang khusus benih hibridanya, bukan. Nah, inilah yang kemungkinan yang pertama yang membuat mengapa kates ini pertumbuhannya seperti ini. Kemudian ada beberapa buah yang meleset dari karakter awalnya ya, yang tadinya California itu jenis California, kemudian ada yang meleset ke yang lain. Ya, jadi buat pemirsa yang ingin bertanam, jangan ikuti cara saya ini ya. Ini adalah cara yang irit tapi keliru. Jadi nanti buat pemirsa yang ingin berbudidaya tanaman kates untuk tujuan bisnis ya, syaratnya harus beli benih yang bagus ya, beli benih di toko. Jangan seperti yang saya lakukan ini. Itu ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kesalahan saya adalah jadi menanam kates ini di tempat yang sangat ternaung ya. Dia kekurangan cahaya ini. Oleh karena itu dia tumbuhnya cungkring-cungkring gitu, itu nggak bisa gendut karena memang cahayanya sangat kurang sekali. Kalau melihat di sini, ini ada tanaman randu ya di sini nih, tinggi sekali. Nah, itu kemudian di sekelilingnya juga banyak tanaman yang tinggi-tinggi, dan ini yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman ini seperti ini pemirsa. Ya bahkan ada yang sampai hari ini belum mengeluarkan buah dan batangnya kecil sekali nih. Ya yang ketiga pemirsa, kenapa serangan hamanya cukup tinggi terutama lalat buah. Jadi ini saya menanam cabai lagi. Saya menanam kates-kates ini dekat sekali dengan inang dari lalat buahnya sendiri pemirsa. Itu ada nangka di belakang saya. Nah, ini itu ada tanaman nangka, dan tanaman nangka ini, buah nangka itu inang apa itu namanya, lalat buah yang luar biasa. Nah, jadi
buat pemirsa nanti jika ingin bertanam kates ya, perhatikan juga ya, perhatikan jangan lagi ikuti cara saya ini. Jadi pertimbangkan tanaman-tanaman di sekitarnya, apakah tanaman itu merupakan inang dari baik itu lalat buah, kemudian baik itu kutu, trip dan segala macam. Itu diperhatikan supaya nanti tanaman kates pemirsa atau tanaman kates kita yang kita tanam itu terbebas dari hama-hama itu pemirsa. Ya, jadi ini betul-betul pengalaman ya, pengalaman pribadi, kemudian mudah-mudahan bisa diaplikasi juga oleh pemirsa. Jadi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ini bisa menjadi pelajaran saya pribadi dan mungkin buat pemirsa juga untuk bisa menjadi referensi ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.